Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali menggerebek rumah indekos di Jalan Arjuna Desa Mas, Gianyar. Dampak cuaca buruk, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Bandung Denpasar mulai naik. Kafe unik di Kabupaten Gianyar dengan daya tarik mempekerjakan kelompok warga disabilitas. Ya di kotak-kotak ini aja, kotak-kotak ini. 115 Iwayan Jodi. Partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak di Kabupaten Jembrana turun dibandingkan pemilu presiden dan legislatif beberapa bulan sebelumnya. Dari hasil rekapitulasi di setiap kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Jembrana mencatat tingkat partisipasi masyarakat Jembrana di pemilihan gubernur maupun bupati berkisar 70%. Angka ini melesat dari target KPU yakni 80%. Hasil evaluasi KPU menyebutkan penurunan partisipasi masyarakat karena berbagai faktor. Di antaranya pemilih tidak datang ke TPS karena bekerja di luar daerah, meninggal dunia, serta administrasi belum lengkap. Meski namun nama pemilih masuk dalam data pemilih. Namun berdasarkan pilkada kemarin kami sudah melakukan rekapitulasi terkait Parmas, kehadiran pemilih dan jadi hanya 71,26%. Tentu ini akan menjadi kajian kami ke depannya, apa yang menyebabkan itu bisa terjadi, apakah karena banyak yang enggan untuk pulang pada saat hari pemungutan suara, ataukah seperti apa. Yang jelas Parmas tidak sesuai dengan target yang kita harapkan. Berbeda dengan pilkada tahun 2020 lalu saat pandemi COVID melanda, sebagian besar pemilih berada di Jembrana, terutama para pekerja luar daerah, sehingga tingkat partisipasi lebih tinggi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Komisi Pemilihan Umum Buleleng menggelar rapat pleno rekapitulasi suara pilkada serentak tingkat kabupaten akhir pekan lalu. Dari hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 1 Made Mulyawan Arya Putu Agus Suratnyana memperoleh sekitar 153.000 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 2 Wayan Koster Inyoman Giri Prasta memperoleh sekitar 200.000 suara. Sementara untuk pemilihan bupati, pasangan nomor urut 2 Inyoman Sucidra Gede Supriyatna unggul dengan perolehan suara sekitar 227.000 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 1 Nyoman Sugawakori Gede Swardana memperoleh sekitar 130.000 suara. Tingkat partisipasi pemilih pada pilkada tahun ini di Kabupaten Buleleng meningkat mencapai 61%. Angka ini lebih tinggi dibanding pilkada tahun 2018 yakni 58%. Kita sudah melakukan rekapitulasi terkait partisipasi masyarakat maupun hasil. Jadi sesuai yang sudah kita sampaikan kepada teman-teman media, partisipasi untuk pilkada serentak di Kabupaten Buleleng ini jumlahnya 61,4 ya. Jadi relatif meningkat pada saat pilkada di tahun 2017. Jadi memang kondisi kita di wilayah Buleleng memang sudah Namun pilkada kali ini juga mendapat kritikan dari pasangan calon gubernur Bali nomor urut 1. Mereka meminta KPU mengevaluasi karena banyak masyarakat tidak mendapat formulir C6 pemberitahuan memilih ke TPS serta dugaan intervensi ke pemilih. Banyak sekali masyarakat yang mengeluh bahwa mereka tidak mendapatkan C6 dan sudah ada datanya juga, ada beberapa C6 yang
belum bisa disampaikan ke para pemilih. Oleh sebab itu ada kesulitan bagi masyarakat yang ingin memilih pada hari H pencoblosan. Selanjutnya ada indikasi atas intervensi dari oknum dari pilihan adat atau perangkat adat yang mendorong masyarakat untuk memilih paslon tertentu. Dan tentunya beberapa hal yang saya sampaikan ini mengganggu tingkat demokrasi di Bali tentunya. Ini hanya sebagai evaluasi untuk setiap orang, masyarakat, dan juga penyelenggara pemilu adat dan pemilu nantinya agar berevaluasi dan tidak terjadi hal demikian lagi. Meski demikian, KPU tetap menetapkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten. Pasangan calon bupati dan wakil bupati bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi jika ditemukan pelanggaran dalam pemilu. Penetapan pemenang pilkada akan dilakukan setelah KPU menerima buku registrasi perkara konstitusi yang dikeluarkan MK. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Komisi Pemilihan Umum Jemberana menggelar pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara akhir pekan lalu. Secara umum hasilnya tak berubah. Pasangan Koser Giri dan Bang Ipat menang telak atas lawannya. Untuk pemilihan Gubernur Bali, jumlah pemilih tercatat sekitar 174.000 orang atau sekitar 71% dari total daftar pemilih tetap. Pasangan Wayan Koser Inyoman Giri Prase atau Koser Giri memperoleh sekitar 97.000 suara. Sedangkan pasangan Made Mulyawan Arya Putu Agus Suratnyana memperoleh sekitar 73.000 suara. Sementara untuk pemilihan Bupati Jemberana dengan jumlah pemilih sekitar 174.000 orang, pasangan Inenga Tambe Imade Swardana memperoleh sekitar 65.000 atau sekitar 38%. Sedangkan pasangan Imade Kembang Hartawan Igede Ngurah Patriana Krisna atau Bang Ipat memperoleh sekitar 100.000 suara atau sekitar 61%. Terutama di Kecamatan Jemberana dan Negara ada salah penuangan di TPS. Jadi pemilih yang menggunakan KTPL yang datang jam 12 siang sesuai dengan alamat TPS itu dimasukkan ke dalam pemilih pindahan. Jadi tentu ini kami harus sesuaikan dengan jumlah pemilih pindahan yang sudah kami SK-kan. Jadi untuk itu kami mohon tadi untuk bisa dikoreksi dan sudah kita koreksi. Kita tuangkan dalam formulir kejadian khusus dan kita lampirkan kronologisnya. Ya, hanya penuangan administrasi saja, tapi tidak berpengaruh terhadap perolehan hasil. Setelah penetapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten selesai, selanjutnya rekapitulasi di tingkat Provinsi Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana.